Dan Rasulullah itu mentarbiyah para sahabat itu dengan kata-kata surga. Makanya perhatikan hadis-hadisnya. Ketika Nabi sudah ngomong surga itu puluhan kali hadisnya, bahkan ratusan kali hadisnya. Ketika Nabi selalu bercerita tentang surga. Kenapa? Karena Nabi tahu orang yang beriman ketika mengingat surga adalah menambah kekuatan untuk menjalani kehidupan ketika ujian itu berat, terasa ringan ketika mengingat surga. Makanya disitulah akhirnya mukadimah kita. Makanya kita kemudian harus paham ketika surga sedemikian pentingnya dalam kehidupan orang yang beriman, maka kita harus paham, kita harus ngerti apa pernik-pernik yang berkaitan tentang surga, supaya tasawur kita, supaya pandangan kita tentang surga jangan sampai salah. Makanya saya ingin menyampaikan, saya kasih judul pernak-pernik surga, karena kita ingin membangun tasawur dan pandangan kita tentang surga supaya benar, supaya ngerti. Jangan sampai masalah ini, masalah yang penting yang Allah sampai ratusan kali mengulang kata itu di dalam Al-Quran, tapi justru pandangan kita tidak sempurna ketika berkaitan surga karena minimnya ilmu yang kita peroleh. Makanya kita ingin menyampaikan apa yang harus kita ketahui tentang surga supaya kemudian kita paham dan supaya kita mengerti. Ada 10 perkara yang ingin saya sampaikan tentang masalah surga supaya kemudian kita ngerti. Saya tidak akan menyampaikan surga dari A sampai Z karena itu lama dan itu butuh waktu mungkin berbulan-bulan dan butuh banyak kambing untuk kemudian menjadi. Makanya kemudian kita tidak menyampaikan surga dari A sampai Z, itu kajian rutin. Saya punya kajian rutin tentang kitab Hadil Arwah ila Biladil Afroh itu sudah beberapa tahun aja belum selesai. Makanya kemudian kita tidak bicara tentang surga A sampai Z. Kita akan bicara surga setelah kita mengetahui besarnya kedudukan surga. Kita akan bicara surga itu dari beberapa tasawur dan pandangan yang harusnya kita luruskan supaya kita benar ketika memandang surga. Dan saya cukupkan dengan 10 perkara yang berkaitan tentang surga supaya kita paham dan supaya kita ngerti. Apa yang pertama? Yang pertama adalah surga itu identik dengan ilmu, Pak. Persis sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Sebagaimana ikan itu identik dengan airnya. Orang yang menabung impian dan menabung harapan supaya dia menjadi penghuni surga, maka salah satu perkara yang harus dia perhatikan adalah bagaimana keterikatan ia dengan ilmu. Ilmu yang saya sebutkan di sini bukan ilmu fisika dan matematika. Ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, ilmu huwa qala Allah qala Rasul. Ilmu itu adalah perkataan Allah dan Rasul. Karena sesungguhnya kalau ada orang yang mengharapkan surga tetapi dia tidak pernah mempelajari ilmu, sulit membayangkan hidupnya akan selamat di akhirat ketika dia tidak pernah melapangkan hidupnya ketika mencari surga, ketika dia tidak mendapatkan ilmu. Maka sesungguhnya berantakan urusan akhiratnya ketika dia tidak mempelajari ilmu padahal dia ingin mendapatkan surga. Makanya ada hadis yang sangat terkenal yang sering diulang-ulang oleh para asatid. Ada sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Antum hafal? Pada hadis itu disebutkan 2 kali kata tariq. Tariq itu jalan. Maka kemudian artinya adalah barang siapa yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, jalan ketika di dunia datang semacam ini, kemudian membuka kitab, dengerin, nulis, menghafal, itu jalan. Orang yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu sampai dia paham dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah akan memudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Dan kata jalan yang kedua, kata Imam Ibn Rajab, artinya sirat, jembatan yang membentang antara surga dan neraka.